Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Arif dari produksi akan membawakan materi terkait dengan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point yang nanti akan disambung ada materi CCP, kemudian ada materi juga UPRP. Jadi tujuannya apa dilakukan training ini tentunya juga untuk menambah wawasan terkait dengan apa aja yang ada CCP dan UPRP yang ada di pabrik Tiga Raksa Satria ini. Oke, kita awali. Sebenarnya apa sih pengertian dari HACCP itu? Oke, oke. Sasaran utama yaitu karyawan produksi di Tiga Raksa. Itu tujuannya yaitu karyawan dapat memahami prinsip-prinsip dari HACCP itu sendiri. Kemudian karyawan dapat mengimplementasikan HACCP secara efektif di perusahaan. Yaitu HACCP ini sebagai basic ya, yang tentunya dikuasai oleh karyawan yang mana dia bekerja di perusahaan makanan. Oke. Definisi sendiri yaitu HACCP, HACCP sendiri adalah bahaya, kemudian analis itu analisa, kritikal itu kritis, dan kontrol itu kendali, serta P-nya itu adalah poin yaitu titik. Kalau kita rangkai dalam satu kalimat yaitu bahwa HACCP adalah sistem yang dirancang untuk meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkan pada makanan untuk menghasilkan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Atau bahasa yang sering kita dengar adalah food safety. Oke, ini adalah cemaran-cemaran atau gambaran cemaran yang ada di HACCP itu sendiri atau di HACCP plan itu sendiri, yaitu ada cemaran fisik, kemudian ada cemaran kimia, cemaran nutrisional, kemudian ada cemaran alergen, ada cemaran radiologi, dan ada cemaran biologis. Nah, ini sebenarnya makanan yang kita konsumsi ini itu bisa mengandung beberapa cemaran ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada 6 cemaran, cemaran fisik, kimia, nutrisional, alergen, radiologi, dan biologis. Oke. Nah, ini adalah mengapa HACCP itu diperlukan, yaitu dari beberapa cemaran tadi tentunya untuk mengurangi yaitu pertama dari pengelolaan bahan mentah, kemudian dari proses penyimpanan, kemudian ada persiapan, setelah persiapan ada proses pemrosesan, pengemasan, dan terakhir yaitu distribusi. Nah, HACCP ini diperlukan adalah mengurangi potensi kontaminasi yang ada, yang 6 tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, nah bagaimana ini, mengapa HACCP diperlukan, yaitu ada 2 sistem yang mengontrol selama proses produksi agar sesuai dengan prosedur dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang kedua adalah mempertahankan keamanan produk pada level tertinggi sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi implementasi HACCP ini itu untuk mengurangi resiko yang ada, ya. Jadi ada proses sebelum dan proses sesudah. Nah, di sini yang membedakan adalah itu adanya pengawasan dengan pencegahan di sini. Jadi meminimalisasi produk itu terreject, ya. Ini sebagai gambarnya adalah reject produk ini lebih banyak sebelum implementasi HACCP. Nah, setelah implementasi HACCP itu reject produk itu sedikit dan finish produk yang dihasilkan banyak. Nah, itu gambaran yang paling gampang seperti itu. Oke.
Ini kapan dapat kita lakukan? Yaitu saat ada proses pengolahan ini. Ini potensi yang paling gede di sini, yang paling besar. Jadi saat ada pengawasan, tentunya juga ada pencegahan di proses apa? Proses pengolahan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih definisinya dari HACCP ini? Kemudian apa sebenarnya dari piramida ini? Piramida ini adalah mengartikan bahwa ini sebagai pondasi dasar sebelum penentuan dari CPP itu sendiri. Oke, PRP ini sebagai pondasi dasar. Kemudian akan naik grade selanjutnya yaitu OPRP. OPRP itu akan naik lagi menjadi CPP, ya, atau biasa disebut juga CCP ya. Oke, nah ini eh, komponen-komponen dari HCCP itu yaitu CCP ini dengan OPRP. Ini sebagai komponen dasar atau basic dari HACCP itu sendiri. Nah, ketika kita mengimplementasikan ISO 22000, itu kombinasi dari PRP, OPRP, dan CCP. Nah, atau bisa dikatakan bahwa itu sebagai kombinasi dari HACCP dan PRP. Jadi benar-benar harus kuat di PRP-nya ini supaya apa? Kita bisa mendapatkan ISO 22000 ini. Oke. Nah, seperti yang saya utarakan tadi bahwa PRP adalah kondisi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk menjaga higienitas lingkungan dalam menghasilkan keamanan pangan. Nah, ini sebagai pondasi dasar, ya. Kemudian ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ada OPRP, yaitu adalah tindakan pengendalian yang khusus dibuat untuk mencegah atau mengurangi bahaya keamanan pangan secara signifikan ke tingkat yang dapat diterima. Oke, jadi OPRP ini berada di tengah-tengah ya, itu sebagai gabungan tentunya dari PRP-PRP yang ada. Oke, kemudian lanjut ke yang paling tinggi tingkatannya yaitu adalah CCP. Ini hampir sama dengan OPRP sebenarnya, tetapi dengan penetapan batas kritis yang langsung dapat menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi. Oke, itu seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini penerapan dari HACCP adalah bagaimana sih untuk membentuk dapat menerapkan atau bahkan penerapannya, implementasinya terutama di lapangan juga. Langkah-langkahnya ini ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membentuk tim HACCP. Oke, kemudian langkah kedua membuat detail informasi atau deskripsi material dan produk. Ketiga, yaitu identifikasi tujuan penggunaan produk. Kemudian yang keempat, menetapkan diagram alir atau langkah-langkah proses. Yang kelima adalah verifikasi lapangan dari diagram alir proses. Nah, ini langkah yang keenam adalah melaksanakan 7 prinsip HACCP itu sendiri. Oke. Itu prinsip yang pertama dari 7 prinsip ini ya, yaitu menganalisa bahaya. Kemudian prinsip yang kedua adalah menetapkan critical control point, tujuannya yaitu untuk mengendalikan bahaya. Yang ketiga, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Kemudian yang keempat adalah menetapkan suatu sistem untuk memantau proses pengendalian atau monitoring CCP. Oke, kemudian yang kelima, menetapkan tindakan perbaikan atau koreksi yang dilakukan ketika pemantauan CCP kondisi yang menyimpang. Oke, itu langkah selanjutnya yaitu adalah menetapkan prosedur verifikasi untuk memantau efektivitas sistem HACCP. Nah, yang ketujuh, yang terakhir yaitu menetapkan dokumentasi atau prosedur dan form checklist-checklist yang terkait. Itu. Jadi itu adalah langkah-langkah penerapan dalam arti 7 prinsip HACCP yang perlu kita ketahui. Nah, ini adalah bagaimana sebenarnya bisa menjadi CCP dan OPRP.
yaitu nanti tahap pertama tadi yaitu menentukan signifikansi bahaya pada suatu tahapan proses. Ya, ini dianalisa ya. Nanti tingkat severity-nya, tingkat keparahannya seperti apa, kemudian likelihood-nya atau peluang munculnya seperti apa. Kemudian kapan bisa itu disebut PRP, kemudian disebut OPRP atau nanti akan menjadi CCP. Nah, ini sebagai modal dasar, ini sebagai pondasi kita menentukan CCP dan OPRP. Nah, ini clue-nya adalah PRP apabila hasil yang ditunjukkan tidak signifikan. Ya, sebagai contoh ini L dengan L, jadi low dengan low. Kemudian low dengan medium, kemudian medium dengan low, kemudian medium dengan medium. Ini pasti akan menjadi PRP. Oke, itu ya. Eh, Selanjutnya, kapan akan menjadi OPRP yaitu apabila hasil yang ditunjukkan itu signifikan. Contohnya itu low dengan high itu pasti akan eh, menjadi signifikan. Nah, kemudian high dengan low, kemudian medium dengan high, kemudian high dengan medium atau high dengan high. Maka proses tersebut bisa dilanjutkan ke pohon CCP. Oke, seperti itu ya. Itu adalah ini sebagai pondasi ya. Sebagai pondasi kita menentukan PRP, OPRP itu akan menjadi CCP. Itu sebagai pondasi dasarnya. Ya, jadi ketika nanti paling gampang adalah ketika ada high dengan low itu akan diteruskan ke diagram pohon CCP. Itu paling saya ambil contoh seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tahap kedua dari yang telah saya jelaskan tadi. Ya, itu adalah pengambilan keputusan diagram pohon CCP. Ya, ini standarnya berdasarkan ISO 22000 ya, 2018. Oke, ini tadi PRP. Ini ada pertanyaan question di sini yang perlu kita lakukan. Eh, ya, untuk pertanyaannya adalah apakah ada bahaya signifikan? Oke, kalau itu ada ya, oke, kita teruskan. Question kedua adalah apakah perlu tindakan pengendalian pada tahap ini? Ya, kalau itu ya, itu nanti akan diteruskan ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau tidak, itu merupakan PRP. Jadi berhenti di sini. Oke, kita lanjut. Seandainya dari question kedua tadi ada pertanyaan untuk keberlanjutannya, jadi Q3-nya adalah apakah sudah ada tindakan pengendalian pada tahap ini? Ya. Oke, kalau ini jawabannya ya, oke ya, itu akan berlanjut ke Q4 atau pertanyaan keempat. Jadi adalah jika ada kegagalan tindakan pengendalian, apakah berdampak pada keamanan produk? Oke, kalau itu nanti jawabannya ya, itu akan berlanjut ke question 5. Ya, oke paham ya. Kemudian kalau tidak, itu nanti sebagai UPRP. Oke, kemudian kalau ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu adalah apakah bisa ditetapkan batas kritis yang terukur dan memungkinkan deteksi dan koreksi secara on time. Oke, kalau itu tidak, berhenti di sini itu sebagai OPRP. Kalau itu ya, kita akan berlanjut ke CCP atau bisa ditentukan bahwa itu adalah CCP atau Critical Control Point yang benar-benar harus kita kendalikan. Oke, ini adalah pengambilan pohon keputusan CCP ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini CCP dan UPRP berdasarkan line. Jadi dari pohon-pohon keputusan tadi, diagram pohon tadi, itu setelah melalui assessment tentunya dari beberapa prinsipal ini dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 line yang ada di sini, itu ditentukan ada CCP dan UPRP. Jadi CCP-nya saya contoh ini ya untuk line saya mulai dari line A1. Oke, prinsipalnya Danone.
Itu CCP-nya adalah X-ray scanning dengan barcode scanning. Kemudian sebagai OPRP-nya yaitu blending dan shifting. Kemudian yang kedua adalah line kedua yaitu A2. Oke, untuk prinsipal siapa? Jadi di sini ada Soho, kemudian ada Dixa, kemudian ada WRP. Nah, di A2 itu tidak ada CCP. Oke, yang ada apa? Yaitu ada OPRP di sini. Oke, OPRP-nya ada berapa? Di sini ada 3 ya. Ada compounding, kemudian rotary magnet wrapping, kemudian ada shifting. Oke, kemudian yang line B yaitu ada Garuda Food ya. Garuda Food ini ada CCP. CCP-nya apa? Yaitu metal detecting atau biasa disebut yaitu alatnya adalah metal detector. Oke, ini tidak asing bagi operator GF, teman-teman yang bekerja di filling, ini ada CCP metal detector. Dan ini merupakan salah satu-satunya CCP yang ada di proses produksi. Ya. Kemudian yang Danon tadi ini letaknya berada di packing ya, X-ray scanning dan barcode scanning. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian untuk Garuda Food tadi adalah metal detecting, kemudian OPRP-nya adalah shifting. Oke. Kemudian line E1 yaitu untuk prinsipal siapa aja di sini. Oke, di sini ada WRP, kemudian ada Dixa, kemudian ada HNI. Oke, ini ada OPRP, di sini ada compounding, kemudian magnet wrapping, kemudian ada wire mesh. Jadi kalau di line A1 dan A2 itu sebutannya adalah shifting, tapi kalau di line E1 itu sebutannya adalah wire mesh. Jadi beda ya antara shifting dengan wire mesh. Oke, untuk yang terakhir yaitu line F, yaitu ada Danon dan SHP. SHP di sini adalah sang yang perkasa, ini merupakan prinsipal yang ada di giling gula. Oke, ini line F ini juga line giling gula ya, perlu diketahui bahwa sebutannya adalah line F. Oke, ini OPRP-nya yaitu magnet wrapping. Kemudian ada utility di sini sebagai UPRP yaitu udara HU dan udara kompresor. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi tapi belum jadi yaitu adalah sampling ya, masih digodok untuk asap plan-nya. Oke, karena ruangannya sudah ada. Oke. Oke, itu tadi sebagai prolog dari Hasaplan, kemudian gambaran-gambaran dari CCP dan OPRP. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di CCP di plan TRS itu sendiri. Oke, kita mulai untuk CCP yang pertama, yaitu adalah X-ray scanning atau CCP 1 di LAN A1. Nah, ini tentunya line-nya prinsipal Danon, jadi ada X-ray scanning. Nah, ini gambarnya X-ray scanning seperti ini. Oke, ini X-ray scanning, kemudian ini ada lampu indikatornya, ya. Lampu indikator ini menandakan bahwa semisal ini nyalanya hijau berarti X-ray scanning berfungsi dengan baik. Kemudian ada nyalanya kuning, kemudian nyalanya merah, ya. Oke. Batas kritisnya apa? Jadi di sini adalah mampu mendeteksi cemaran, yaitu gas lebih dari 2,5 mili, kemudian ada aluminium itu lebih dari atau sama dengan 3,5 mili, kemudian Fe itu lebih dari 1,2 mili, dan yang terakhir adalah SS lebih dari 1,2 mili. Nah, jadi di sini pengawasan dan monitoring itu seperti apa sebenarnya untuk X-ray scanning ini. Jadi di sini adalah pengawasannya adalah melewatkan test kit setiap awal shift oleh operator packing dan setiap awal tengah shift oleh QC inline process.
Jadi 3 kali pengulangan dan nantinya juga direcord ya, direcord atau dicatat di dalam proses checklist packing dan form verifikasi barcode reader dan X-ray. Test kit yang digunakan yaitu sama tadi ya, gelas 2,5 mili, kemudian Fe itu 1,2 mili, AL 3,5 mili dan SS 1,2 mili. Oke, itu X-ray scanning di line A1. Ya, jadi tindakan pengendaliannya itu kita berdasarkan pengoperasian mesin X-ray itu sendiri. Ya, itu kita kendalikan. Oke, itu X-ray lah. Ini adalah CCP-nya, itu X-ray scanning tadi. Ini adalah asesmennya yang telah dilakukan. Jadi potensi bahayanya sama seperti yang saya jelaskan tadi, serpian logam, ada Fe, Al, Ss ya, kemudian non glass. Nah, critical limitnya sama. Nah, di sini itu verifikasinya itu ya dilakukan CCP tiap 2 kali setahun ya, itu seperti itu. Nah, frekuensi sama seperti yang telah saya utarakan tadi, yaitu ya setiap awal shift 3 kali pengulangan. Oke, kemudian setiap awal dan tengah shift 3 kali pengulangan. Oke, yang ini itu dilakukan oleh foreman packing yang setiap shift 3 kali pengulangan awal. Kemudian yang setiap shift itu awal dan tengah 3 kali ulangan itu dilakukan oleh QC inline. Oke, seperti itu. Oke, tindakannya koreksi apa? Jadi ketika mungkin ada problem yaitu ya itu ya tunda proses packingnya. Jadi proses packingnya dihentikan. Jadi di sini ada komunikasi antara packing dengan proses. Ketika ada X-ray trouble, jadi komunikasikan antara proses dan packing. Kemudian kita komunikasikan lagi yaitu ya antara dengan engineering department supaya apa dilakukan perbaikan. Jadi ada alurnya ya itu seperti itu. Oke. Itu kemudian untuk line A1 CCP yang kedua yaitu barcode scanning. Ini barcode scanning. Jadi teman-teman ya, ini barcode scanning. Ini adalah tujuannya atau sumbernya untuk apa sih sebenarnya untuk barcode scanning ini? Jadi adalah kesalahan untuk mendeteksi kesalahan folding box khususnya ya pada produk Danone. Nah, jadi semisal folding box yang digunakan produksi itu tidak sesuai, maka ini akan mereject ya, tidak mau membaca. Jadi proses blending, proses filling, proses packing atau pemasukan dalam produk filling dalam folding box itu harus sama. Sinergi dalam artian apa yang telah diproses blending, kemudian diproses filling, yang ada kodenya itu harus ngeling, harus sama dengan folding yang digunakan. Itu seperti itu. Nah, penentuan batas kritisnya apa? Yaitu dia akan mampu mendeteksi atau mereject kemasan dengan barcode yang berbeda atau blur bahkan blank ya tanpa barcode. Oke, itu untuk batas kritisnya di barcode scanning. Kemudian pengawasan atau monitoringnya seperti apa? Nah ini dijelaskan di sini, yaitu pemeriksaan fungsi sensor rejektor mesin barcode reader dengan melewatkan test kit 3 kali pengulangan. Ya, jadi selama proses packing itu oleh operator packing itu sendiri dan setiap awal tengah shift oleh QC inline proses. Jadi prinsipnya sama dengan yang X-ray scanning tadi. Oke. Nah, ini tindakan pengendalian seperti apa? Jadi ini tentunya di pengoperasian barcode reader sudah dijelaskan ya di situ ya tindakan pengendaliannya. Kemudian tentunya juga direcord segala sesuatu terkait dengan CCP pasti ada recordnya ya. Itu seperti itu.
Recordnya biasanya ya untuk yang di CCP2 ini itu biasa diproses checklist packing, kemudian diverifikasi barcode reader atau X-ray. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah assessment yang telah dilakukan. Oke, jadi di sini potensi bahayanya apa sih sebenarnya? Yaitu adalah kesalahan penggunaan kemasan yang menyebabkan tentunya malnutrisi pada konsumen, kemudian adanya resiko bahaya mikrobiologi, kemudian reaksi alergi. Ya, tadi ya ada kemasan tadi itu jadi bisa mendeteksi batas kritisnya ini kemasan yang berbeda. Itu pasti. Kemudian blur, ya, barcode-nya blur itu juga terdeteksi, kemudian blank itu tanpa barcode. Ini monitoringnya ini tadi. Bagaimana sih untuk melaksanakan barcode scanning sebagai CCP2 ini? Nah, ini tadi, jadi melewatkan test kit folding box dengan barcode 3 tadi ya, kemasan yang berbeda, blur, atau blank tanpa barcode, itu seperti itu. Jadi untuk pengujiannya ini, oke. Kemudian bagaimana yaitu caranya ya di sini adalah tadi sudah saya jelaskan, frekuensinya sama ya tadi juga. Nah, siapa di sini adalah yang melakukan siapa, yaitu foreman packing. Kemudian yang tadi ada pengulangan di awal tengah itu adalah QC inline. Oke, itu seperti itu. Jadi prosesnya sama, ketika ada rusak atau lain sebagainya, kita stop proses packingnya. Kemudian dilaporkan ke engineering department untuk dilakukan pengecekan. Oke, itu kemudian itu yang di packing. Jadi ada dua ya, yang di packing tadi ada X-ray scanning, kemudian ada barcode scanning. Oke, itu di line A1. Kemudian ini kita lanjut ya di line B. Ini adalah salah satunya dan satu-satunya CCP yang berada di proses produksi. Ya, di proses produksi itu ada metal detecting. Ini adalah gambarnya atau mesinnya ini disebut sebagai metal detector. Ya, ini. Ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, ngopo badak dipasangi atau kenapa harus dipasangi metal detecting segala? Jadi di sini untuk mencegah tentunya cemaran ya. Cemaran di sini adalah metal atau logam berat saat proses produksi. Oke, ini penting ya sebagai CCP1 di line GF. Oke, jadi untuk mengeliminasi tingkat bahaya sampai ke berterimaannya. Oke, ini batas kritisnya yaitu jadi di display itu batas kritisnya di sini adalah 175. Oke. Kemudian rejektor ini mampu mereject spesimen FA ya. Ini jadi teman-teman tim GF atau tim operator GF biasanya nanti akan melihat di setiap awal sip itu tertulis di sini atau terbaca 175. Oke. Nah, kemudian pengawasannya ya, lanjut ke monitoring atau pengawasannya mau seperti apa? Oke, di sini ini nanti pengawasannya itu ada verifikasi menggunakan bulky test ya dengan pengulangan. Oke, ini nanti ada FE, SS, non FE. Ya, ada 3 ya. Oke, dilakukan setiap awal shift. Ya, ini nanti dimasukkan ini di dalam tangki ini atau dalam sitor ini. Kemudian nanti mesin metal detektor dia akan mereject ini ketika ini berfungsi dengan baik metal detektornya. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu dimonitor yaitu adalah setting limit detection-nya. Ya, jadi pada display tadi terstate atau tertulis di situ nanti 175. Jadi setiap awal shift. Oke, seperti itu ya. Tindakan pengendalian dan kontrol measure-nya sama, yaitu pengoperasian dari mesin ini sendiri. Kemudian record-nya itu jelas dan pasti di form produksi ya itu pasti ada. Jadi nanti secara visual di form itu nanti
diisikan tadi saat pengecekan dengan menggunakan bulk kit, kemudian juga saat pengamatan juga. Oke. Nah, di sini tadi setelah dilakukan assessment, ini ada potensi-potensi bahayanya. Di sini ada cemaran logam. Oke. Critical limitnya adalah setting metal detector, sama tadi yang saya jelaskan ya. Kemudian monitoringnya ini sama apa, yaitu limit detection-nya. Kemudian bagaimana, yaitu pemeriksaan angka limit detection yang tercantum pada display mesin. Siapa ini yang melakukan? Itu ya leader filling. Jadi tim leader filling, GF terutama, itu nanti akan bertanggung jawab atau paling tidak harus tahu, harus paham bagaimana cara pengoperasian dari metal detektor itu sendiri. Nah, kemudian untuk limit detection-nya juga akan dimonitor oleh QC inline. Nah, bagaimana kalau metal detektornya ini rusak atau ada trouble pada saat sebelum jalan? Nah, ini tentunya proses fillingnya ditunda. Ya, tidak boleh nanti langsung jalan, itu tidak diizinkan. Ya, karena ini sebagai CCP. Oke, kemudian lapor foreman proses yang dinas tentunya ya. Kemudian akan dilakukan perbaikan atau setting metal detektor itu sendiri. Oke, nanti dilaporkan juga kerusakan-kerusakan itu, yaitu kepada production depth tentunya, kemudian engineering depth head, serta PDC-nya dan QA sistemnya. Supaya apa? Supaya tentunya dicari atau diinvestigasi apa yang menyebabkan kerusakan itu. Oke, kalau itu nanti sudah clear, sudah selesai perbaikan dan bisa difungsikan, ya, jadi nanti di sini proses filling baru bisa dijalankan kembali. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan paham ya terkait dengan CCP ini. Nah, ini sama tadi sudah saya utarakan juga ya. Ukurannya tadi untuk monitoringnya yaitu FE itu 1 mili, kemudian SS 1,5 mili, non FE-nya 1,2 mili. Oke, oke, kita lanjut. Itu tadi sebagai CCP ya, ada dua. Saya ulangi lagi, di proses sendiri ada CCP metal detector, kemudian di packing ada dua CCP, yaitu X-ray scanning dan barcode scanning. Oke. Oke, kalau itu paham ya terkait dengan CCP, kita lanjut ke OPRP. Ini OPRP di plan TRS ya. Oke. Jadi OPRP adalah operasional prerequisite program ya. Itu kepanjangan dari OPRP. Oke, kita mulai dari line A1. Ada di sini ada proses blending ya, di sini ada proses blending. Nah, ini eh, gambaran dari proses blending. Kemudian ini adalah mesin blendernya. Di sini terdiri dari ulir-ulir yang tentunya sudah dibuat oleh yang ahli sedemikian rupa ya. Ini jadi arah perputarannya nanti dia akan muter berkebalikan. Oke, seperti itu. Kemudian sebenarnya untuk apa sih ini? Kenapa perlu OPRP blending juga? Nah, di sini ada untuk mengurangi potensi bahaya. Potensi bahaya di sini adalah mikronutrien yang tidak homogen. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada batas kritis tentunya di sini, yaitu kecepatan atau mixer speed di sini harus terset 41 RPM. Ini tidak boleh diubah-ubah ya, karena ini sudah ditentukan ketika 41 RPM ini itu produk bisa tercampur dengan homogen. Jadi ada di sini ada pengukuran ya, kemudian setiap ini jadi ada pengamatan angka RPM ya.
tiap blend oleh operator blender. Jadi ini tersetit di MES ya, di sistem MES. Jadi ada kontrol panelnya di sistem MES. Oke, ini ada pengukurannya juga dengan menggunakan alat tachometer ya. Tentunya itu tiap minggu oleh QC inline. Jadi ini benar-benar dilaksanakan dan ditetapkan sebagai OPRP karena apa? Ya itu tadi, karena untuk mengurangi potensi bahaya yang ada. Oke. Nah, ini adalah asesmen yang telah dilakukan, yaitu PRP-nya ya. Itu PRP 1 blending, potensi bahayanya tadi sudah saya jelaskan juga, mikronutrien yang tidak homogen. Nah, di sini adalah siapa yang melakukan monitoring? Itu yang jadi pertanyaan adalah yaitu operator blender dan foreman proses. Itu harus dilakukan monitoring di situ. Kapan sih sebenarnya kita melakukan monitoring atau ini, yaitu setiap blend produksi. Jadi setiap blend produksi, proses produksi itu dilakukan proses monitoring. Kemudian tindakan koreksi seperti apa jika tidak sesuai dengan arah putaran mesinnya atau putaran mesinnya 41 rpm, yaitu jika tidak sesuai, tentunya operator produksi melakukan setting ulang potensiometer hingga mencapai standar. Ya, kemudian laporkan ke foreman proses. Ini wajib ya, wajib harus mengetahui di sini. Oke, kemudian itu setiap frekuensinya, setiap blend ini oleh operator, blender, dan foreman proses. Kemudian setiap minggunya, 1 minggu sekali, yaitu oleh QC inline. Oke, seperti itu. Nah, QC inline ketika melakukan pengukuran, kalau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yaitu 41 sampai 41,9 rpm, ini tentunya proses blendingnya ditunda dulu, ya. Kemudian WIP-nya juga di hold, ya. Karena apa? Di sini nanti ada indikasi ketidakhomogenan material itu sendiri ketika saat proses blending. Oke, kemudian komunikasikan dengan engineering department. Nah, nanti akan berlanjut ke tindakan perbaikan, tentunya diinvestigasi ya, investigasi penyebab kerusakan-kerusakan yang terjadi ketika RPM tidak sesuai dengan standarnya itu. Oke, seperti itu. Oke, nah sama ya tadi. Kemudian ini action kriterianya, waktu blending untuk Danon atau DNE itu 20 menit ya. Ini tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Oke. Ini ketetapan dari DNE atau Danon. Oke. Itu seperti itu, sama tadi ya. Kemudian monitoringnya di sini adalah monitoring proses blending itu sendiri. Jadi dimulai blending antara dimulainya run blend pada display kontrol MES. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke LAN A1, A2, dan B ya. Itu tadi yang di LAN A1 ya, untuk blendingnya sebagai OPRP. Oke, di sini yang selanjutnya adalah shifting ya. Shifting ini gambar shifting. Shifting ini jadi dia berbentuk silinder kemudian berlubang-lubang ya. Tim filling Rovema tentunya tidak asing dengan yang shifting ini. Ya, itu sebenarnya untuk apa sih? Kenapa perlu ada shifting juga? Ya, di sini ada nanti mengurangi potensi bahaya yang tertentunya ada hard plastik, kemudian ada silikon yang lebih dari 2 mili, yaitu untuk Danon, dan 3 mili untuk A2 dan B. Jadi A2 di sini itu di line A2 maksudnya ya. Untuk line A2 selain prinsipal Danon, dan line B adalah line GF. Oke. Batas kritisnya apa sebenarnya di sini yang perlu di garis ini ya, yang perlu digaris bawahi adalah kondisi perforated plate itu utuh ya. Kemudian diameter lubangnya juga 2 mili atau 3 mili.
dan tidak ada sambungan yang putus. Itu yang perlu kita periksa di sini sebagai batas kritisnya. Nah, kemudian pemeriksaannya secara visual di sini ya, secara visual kapan ya setiap TDC. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan itu maksimal setiap 4 hari sekali saat proses produksi. Jadi setiap produksi setelah 4 hari sekali nanti akan dilakukan pemeriksaan di sini. Kemudian apalagi? Yaitu saat terdengar suara asing pada shifter. Jadi kalau shifternya itu suaranya asing dalam arti tidak seperti biasanya yang biasa didengarkan oleh tim operator filling, itu nanti bisa dilakukan pemeriksaan secara visual. Oke. Kemudian saat ditemukan benda yang berukuran lebih dari ukuran shifting ya, maksudnya bukan wire mesh di sini, itu shifting ya. Oke, seperti itu. Oke, ini tindakan pengendalian atau kontrol measure-nya yaitu pemeriksaan shifter ya dan pengenanganannya. Nah, ini saat melakukan pemeriksaan ini itu tentunya ada record-nya ya, ada pengecekan shifter A1, kemudian saat proses TDC atau bahkan laporan harian yang ada di QA ya, itu seperti itu. Nah, ini kenapa bisa menjadi OPRP dan setelah dilakukan assessment di sini adalah yang menjadi potensi bahaya tadi sama ya, hard plastik. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah kondisi perforatnya benar-benar utuh ya, diameternya. Kemudian pemeriksaannya yaitu frekuensinya maksimal tiap 4 hari sekali. Jadi tidak boleh lebih dari 4 hari. Itu nanti dilakukan pemeriksaan shifter. Nah, kemudian setiap TDC pasti di sini. Oke, kemudian ketika ada suara benda asing ya pada shifter itu pasti dilakukan pembongkaran. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana kalau itu ada katakanlah suara benda asing saat proses produksi yang mana tentunya kita ada koreksi di sini ya, produksi ditunda dan dihentikan. Kemudian nanti ada dilanjutkan penggantian perforated plate oleh engineering dengan kondisi yang utuh. Kalau itu nanti ada kondisi yang cacat. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk OPRP yang tadi ya, untuk di line A2, kemudian line B, itu seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan ya. Untuk line A2 dan E1 itu ada OPRP yang namanya compounding. Di sini adalah penimbangan. Nah, ini compounding di sini ini nanti adalah penimbangan premix minor ingredient. Jadi penimbangan premix minor ingredient tentunya yang kurang dari 5 kg atau bahkan nanti lebih kecil dari itu bisa ditimbang di compounding. Oke, potensi bahayanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang disebabkan? Kenapa menjadi OPRP di sini? Oke, ini ada yang namanya overdosis BTP, jadi bahan tambahan pangan. Ya, BTP menjadi sumber bahaya apabila jumlahnya berlebih karena tidak dilakukan penimbangan sesuai dengan formulasi, ya sehingga menyebabkan bahaya overdosis, nutris out of dosage, yaitu seperti itu, ya bahasa kerennya seperti itu. Oke, kalau teman-teman di compounding dan timbang, kalau nimbang itu harus sesuai dengan takarannya. Jadi ya tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan dan harus benar-benar pas. Oke. Kemudian dampak bahayanya di sini adalah perbedaan antara kandungan nutrisi yang tercantum pada klaim produk dengan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan malnutrisi pada konsumen. Fungsi pengendaliannya yaitu memastikan proses penimbangan minor ingredient sesuai dengan formula dan protokol produksi ya oleh operator timbang dan foreman proses. Oke, ini pengawasan dan monitoring ini benar-benar kita lakukan yaitu adalah cek hasil penimbangan secara sampling oleh foreman proses setiap 5 kali penimbangan ya. Jadi benar-benar dimonitor di sini. Ya, ini berlaku untuk prinsipal yang ada di TRS yaitu SOHO dan DEXA.
Itu seperti itu. Nah, bagaimana apabila terjadi ketidaksesuaian saat penimbangan? Oke, yang pertama yaitu stop proses penimbangan. Kemudian ulangi proses penimbangan dan pastikan sesuai dengan formula. Oke, itu seperti itu. Nah, ini asesmen yang telah dilakukan, yaitu tadi seperti yang telah saya utarakan tadi, ini asesmennya seperti ini, ya. Frekuensinya kapan? Ini setiap shift, ya. Jadi saat penimbangan tadi siapa? Siapa di sini adalah pelaku yang mengontrol ini siapa? Foreman proses, ya. Itu yang mengontrol nanti. Oke, itu seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu LAN A2 ada rotary magnet, ya. Rotary magnet ini bentuknya seperti ini, tidak asing bagi operator Rovema, ya. Nah, rotary magnet karena sering melakukan proses TDC, cleaning dan lain sebagainya, pasti juga akan bongkar tutup ini. Nah, ini potensi bahayanya apa sebenarnya, yaitu serpian logam berukuran kurang dari 3 mili dan tentunya tajam, ya. Itu kemudian batas kritisnya ini. Ada kekuatan magnet trap itu minimal 9.000 Gauss, ya. Dan ini itu jumlahnya ada 18, ya. Batang-batang silindernya ini ada 18. Oke. Monitoringnya kapan ini dilakukan? Jadi dilakukan yaitu pengecekan kondisi rotary magnet setiap 1 kali tiap akhir shift, ya. Itu setiap akhir shift proses produksi itu dilakukan pemeriksaan. Yaitu kemudian pengukuran kekuatan rotary magnet 1 kali tiap bulan oleh QC inline. Oke, tentunya ini juga direkod, ya. Pemeriksaan ini direkod secara visual tadi untuk pemeriksaannya. Oke, ini assessment yang dilakukan, ya, sama tadi. Alat yang digunakan yaitu teslameter, ya. Frekuensinya juga pengukuran setiap 1 bulan sekali. Oke, kemudian bagaimana, ya, kalau ini nanti tidak sesuai, yaitu proses filling ditunda tentunya, ya. Kemudian di haul produk itu sendiri dan dilakukan X-ray scanning untuk produk kalau dinyatakan benar-benar rilis, ya. Itu seperti itu. Oke, tangkapan rotary magnet ini juga tentunya dianalisa atau di metal test dari hasil tangkapan ini tadi oleh tim analis, ya, tim analis Kimfis. Teman-teman yang di Kimfis itu nanti melakukan analisa metal itu sendiri. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut, ya. Untuk LAN E1 dan F untuk UPRP selanjutnya yaitu ada magnet trapping, ya. Ini ada magnet trapping sama tadi ada serpian logam juga. Nah, ini magnet trap, ya. Ini magnet trap letaknya di mana? Nah, ini letaknya berada di dumping, ya. Di dumping dan di filling untuk yang digiling gula. Jadi ada 2. Batas kritisnya sama, yaitu magnet bar terpasang pada inlet blender E1 ada 11 batang. Kemudian digiling gula ada 7 batang. Kemudian ada skru untuk SHP sendiri ada 2 batang. Ya, kemudian berat cemarannya itu yang tertangkap maksimal 700 gram. Kemudian 500 gram untuk skru Malde Gilgul. Jadi 700 gram tadi untuk blender E1 dan dumping Gilgul. Oke, kekuatannya sama, ini minimal 9.000 Gauss. Nah, ini pengawasan dan monitoringnya seperti apa sih sebenarnya untuk magnet trap ini? Yaitu yang pertama yaitu pengamatan terkait dengan keberadaannya, ya. Keberadaan dan jumlah magnetnya. Jangan sampai jumlah magnetnya ini berkurang, ya. Atau mungkin ada yang kendor untuk baut-bautnya ini. Oke, itu dilakukan sebelum proses blending tentunya, ya. Itu seperti itu. Kemudian dilakukan juga pembersihan cemaran. Jadi tiap akhir shift kemudian dilakukan penimbangan berat cemaran. Nah, ini hasil dari berat cemaran itu tadi itu nanti akan dilakukan record, ya, record hasil tangkapan metal test itu yang telah dilakukan oleh analisa oleh rekan-rekan tim Kimfis, ya. Itu nanti akan di record juga di form yang telah disediakan. Oke, seperti itu. Kemudian yang pengawasan ketiga yaitu pengukuran kekuatan magnet. Ya, ini setiap bulan yaitu minimal 9.000
Gauss. Ini ya, ini dilakukan oleh teman-teman inline proses ya. Itu seperti itu. Nah, ini recordnya di sini ada proses checklist, pemeriksaan magnet trap, checklist pemeriksaan mesin, dan pengukuran magnet trap. Oke, seperti itu. Nah, ini assessment yang telah dilakukan. Tadi ya, potensi bahayanya di sini adalah logam Fe, kemudian kondisi magnet bar tadi ya sudah saya utarakan juga. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk LAN E1 ya, untuk LAN E1 tadi di depan saya utarakan bahwa yang LAN A1 dan A2 itu ada yang namanya shifting, kemudian yang LAN E1 itu ada yang namanya wire mesh. Nah, ini yang namanya wire mesh itu ini. Ya, itu jadi bentuknya bulat kemudian berlubang-lubang. Nah, itu seperti itu. Nah, ini potensi bahayanya adalah serpian logam kurang dari 3 mili ya. Batas kritisnya adalah kondisi wire mesh utuh dan tidak ada yang terputus. Ya, ini kalau biasa yang kita gunakan itu adalah 16 mesh yang digunakan untuk WRP. Oke, kemudian ada 2 mesh juga. Oke, kemudian ini pengawasan dan monitoringnya itu pemeriksaan visual, yaitu setiap TDC itu pasti kita lakukan. Sama, ini juga maksimal setiap 4 hari sekali, ya, dilakukan pembongkaran, kemudian dilakukan cek. Ada yang berlubang tidak di sini, atau saat ada yang putus tidak, nah, itu perlu kita lakukan pengecekan. Oke, kemudian saat terdengar suara asing, itu juga perlu kita lakukan pengecekan. Atau saat ditemukan benda yang berukuran lebih besar dari ukuran wire mesh yang telah terpasang, ya itu akan dilakukan pemeriksaan secara visual. Oke, nah ini ya tadi ada potensi bahaya sama sudah saya jelaskan. Kemudian wire mesh tadi ya 16 mesh di sini. Siapa tuh yang melakukan? Nah ini operator filling dan QC inline. Itu. Nah sama kalau proses ini dalam satu siklus atau dalam saat proses itu ada sesuatu yang tidak sesuai atau abnormality, itu nanti saat pemeriksaan wire mesh itu produksi dihentikan. Itu wajib ya. Kemudian produk yang sudah ada mungkin di hold ya, nanti untuk dilakukan X-ray scanning. Oke. Nah, ini untuk yang selanjutnya sebagai UPRP utility di sini ada AHU dan kompresor. Ya, itu ini oleh rekan-rekan tim engineering ya, itu biasa dimonitor. Kemudian ini potensi bahayanya jadi kontaminasi udara ya yang digunakan untuk produk ya. Nanti berbahaya tentunya saat proses produksi. Nah, fungsi pengendaliannya seperti apa? Jadi di sini ada pemasangan filter ya untuk menyaring udara dari luar. Kemudian monitoringnya seperti apa? Jadi ada pemeriksaan final resistant HEPA filter AHU, kemudian running hour dan indikator filter air kompresor setiap shift. Ya, jadi dipastikan sesuai dengan standar oleh shift maintenance. Jadi di sini ini dilakukan pemeriksaan sesuai dengan setiap shift ya, pemeriksaan oleh rekan-rekan engineering ya itu. Kemudian kalau tiap bulan itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan mikrobiologi oleh QC Field ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu ada differential pressure indicator, active carbon filter, pre-filter sama micro mesh filter. Ah, di sini nih. Ini yang namanya micro mesh filter di sini ya. Ini ambang batas cemaran mikrobanya ini. Jadi dia ada TBC maksimal 50 CFU per 15 menit. Kemudian ada IB yaitu 10 CFU ya per 15 menit. Oke, ini di record tentunya. Nah, ini assessment yang telah dilakukan, ini monitoringnya, jadi minimal 1 kali per shift. Kemudian oleh siapa? Shift maintenance atau shift leadernya, ya, itu dilakukan pemeriksaan. Ini ada 2 tadi, udara AHU dengan udara kompresor. Oke, seperti itu ya untuk utility. Oke,
Eh, itu tadi CCP dan UPRP yang ada di produksi, ya itu sudah saya paparkan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham, tentunya juga bisa mengaplikasikan dengan tambahan sedikit ilmu yang telah saya paparkan tadi. Oke, jika nanti ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan menghubungi saya, nanti kita bisa diskusikan dan bisa saya jelaskan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.